Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 6, halaman 115. Silakan disimak ya. Buka buku tema 2 kelas 5, halaman 115, pembelajaran 6. Pada pembelajaran 5, kamu telah membuat sketsa gambar cerita sesuai tema yang telah kamu pilih. Sekarang saatnya kamu mewarnai gambarmu. Ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Rangkaian gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Nah, setelah diwarnai bagus ya, berwarna dan kelihatan hidup. Sekarang lanjut halaman 116. Nah, ini adalah contoh-contoh hasil pewarnaan gambar. Perhatikan gambar di atas. Gambar-gambar sebelah kiri merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Gambar-gambar sebelah kanan merupakan gambar-gambar yang telah diwarnai. Pada halaman berikut, kamu akan melihat gambar yang diwarnai telah disusun menjadi cerita dengan ditambahkan teks cerita. Lanjut halaman 117. Nah, setelah disusun gambarnya jadinya seperti ini ya. Judulnya akibat tidak bekerja sama. Yang pertama, Jaka dan Rudi diberi gambar-gambar harus diwarnai bersama. Yang kedua, Jaka mulai mewarnai gambar namun Rudi masih saja bermain. Gambar yang ketiga, teman-teman lain selesai mewarnai. Selesai Bu Guru. Nah, gambar yang keempat, Rudi meminta maaf kepada Jaka. Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain gambar kita belum selesai diwarnai. Iya Rudi, ayo kita selesaikan. Nah, tadi adalah contoh cerita bergambar. Dalam cerita bergambar di atas terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Bawahnya, ayo berdiskusi. Apa akibatnya jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, di rumah, dan di dalam masyarakat? Diskusikan bersama kelompokmu, lalu bandingkan dengan hasil diskusi kelompok-kelompok lain. Alternatif jawabannya yaitu akibatnya di rumah akan dimarahin orang tua. Yang kedua, di sekolah mempengaruhi nilai. Yang ketiga, di masyarakat akan dibenci dan dikucilkan. Lanjut halaman 118. Ayo bercerita, apakah gambar ceritamu sudah selesai kamu warnai? Apakah kamu juga menuliskan teks sesuai gambar ceritamu? Jika gambar ceritamu sudah selesai kamu warnai dan ditulisi teks sesuai cerita, tunjukkan kepada teman-teman dan bapak atau ibu gurumu. Ceritakan gambarmu, lakukan bergantian dengan teman-temanmu. Kamu dan teman-temanmu telah membuat gambar cerita dan mempresentasikannya. Bagaimana? Apakah kamu puas dan bangga terhadap hasil karyamu? Apakah teman-temanmu juga mengakui keindahan karyamu? Bagaimana dengan hasil karya gambar cerita teman-temanmu? Pasti bagus juga bukan? Supaya hasil karyamu dapat dilihat dan dinikmati oleh lebih banyak orang, buatlah pameran kecil-kecilan. Tempelkan hasil karya kalian pada majalah dinding di sekolahmu. Kalian juga dapat menempelkannya pada sebilah papan triplek, lalu letakkan pada dinding.
dinding luar kelasmu, teman-temanmu dari kelas lain, adik-adik kelas, kakak kelas, dan bapak atau ibu guru lain akan dapat melihat dan menikmati hasil karya kalian. Menyenangkan bukan? Perhatikan contoh penataan hasil karya gambar cerita di samping. Ini adalah contoh majalah di dinding. Bawahnya, ayo renungkan sikap apa yang kamu pelajari hari ini. Sikap melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, di rumah, dan di dalam masyarakat. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Tanyakan kepada orang tuamu, apakah selama ini kamu telah melaksanakan kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab atau belum? Jika belum, mintalah saran kepada orang tuamu untuk memperbaikinya. Jika belum, kalian jawab belum. Saran dari orang tua akan membantu dan membimbing anak melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.